Saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana, setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi. Dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan itu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu, kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya, perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia mereka bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Kalau prinsip itu kemudian dikatakan, saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Kamu tidak mencoba mendebatnya waktu itu bahwa tidakkah Bapak digosong oleh PDIP dan orang PDIP dan kemudian PDIP itu adalah partai yang dengan gagah perkasa mengatakan kami partai ideologis. Kau tidak sedang mendebatnya waktu itu? Menurut saya seseorang itu kan cogito ergo sum. Jadi apa yang dia pikirin. Jadi kalau itu diucapkan mungkin tidak di dalam satu pertemuan yang sebetulnya cukup resmi meskipun kita tadinya bersahabat sekali. Tapi saya tidak menghakimi ya karena itu pilihan Pak Jokowi dan ini pilihan saya begitu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berada di perspektif yang sama dengan saya. Apalagi kalau orang itu tadinya jalan bareng terus memutuskan untuk tidak jalan bersama, itu kan hal prinsip, Bang. Menurut saya itu hal prinsip begitu. Jadi saya sangat menghargai pilihan setiap orang di dalam berpolitik dan setiap pilihan itu juga sepaket dengan resiko dan tanggung jawabnya begitu. Dan saya selalu mengatakan setidaknya kembali pada diri saya, harta dan jabatan itu tidak dibawa mati. Ketika Pak Jokowi tidak butuh ideologi. Bagaimana kepala negara menjalankan pemerintahan sebagai manifestasi kehendak dan cita-cita negara. Ini adalah ungkapan seorang pimpinan negara dan pemerintahan yang aneh, bahkan berbahaya. Bagaimana tidak? Ideologi adalah dasar atau asas yang harus diterjemahkan dan diaktualisasikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita satu bangsa melalui kekuasaan negara. Cita-cita bangsa ini sudah final untuk dirumuskan melalui Pancasila sebagai asas, dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Suatu hal yang menjadi keharusan bahwa segala hal equal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari sisi pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan sosial, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, semuanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, melindungi segenap kehidupan rakyat. Inilah wujud pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi kita jelas, Pancasila. Apapun harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa Tuhan telah menentukan amanah kesejahteraan bangsa ini melalui negara Indonesia. Sila ke-1 memiliki makna kekuasaan Tuhan telah dilimpahkan melalui negara yang bernama Indonesia. Artinya, pemerintah sebagai pelaksana amanah negara sekaligus amanah Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengatur dasar-dasar kesejahteraan rakyat yang berdaulat berdasarkan adab karakter budaya kita, tanpa menistakan dan melanggar aturan adat budaya kita sebagai bangsa yang berkarakter Indonesia. Memanusiakan manusia dengan jiwa dan karakter kita, bukan menggunakan adat karakter dan budaya bangsa lain alias budaya impor. Kesadaran akan nilai-nilai pada sila pertama dan kedua akan membangun kesadaran bangsa ini untuk bersatu padu dalam kehidupan bersama, dalam kehendak dan tujuan bersama, sebagai bentuk aktualisasi sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka segala kehendak harus dirumuskan berdasarkan mufakat bersama untuk mendapatkan rumusan program-program negara, sehingga tidak terjadi unsur-unsur penyimpangan dalam mendesain, aktualisasi, pengawasan program yang ada, termasuk membuat aturan hukum serta sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran atau wan prestasi. Bila mana pemerintah dan alat-alat negara sebagai pemegang kekuasaan negara sadar akan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama hingga 4, maka tidak bisa dibantah jika sila kelima tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa yang digunakan sebagai landasan kerja oleh seorang Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini? Tentunya ideologi kemakmuran keluarga yang lebih utama, ditambah oligarki dan konglomerat yang menjadi pendukung kekuasaannya. Banyak rekam jejak digital yang bisa diakses. Bagaimana Jokowi membangun konsepsi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, bagaimana membangun demokrasi, hukum, dan pemerintahan. Tanpa ideologi, negara berjalan tanpa arah, tanpa perhitungan, tanpa analisa. Endingnya, rakyat mau dibawa kemana? Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, Pakar Lambe Sundel.